Sobat K, pola hidup sehat dan seimbang sudah seharusnya ya kita implementasikan dalam keseharian. Waduh, kalau ngomongin pola hidup sehat ini cambukan juga nih buat saya pribadi. Soalnya ya, ancaman terserang penyakit akibat gaya hidup itu selalu ada di sekitar kita. Salah satunya adalah kanker. Menurut laporan dari Global Burden of Cancer Study atau GlobalCan dari World Health Organization ya atau WHO Sobat K, terdapat hampir 397.000 penyakit kanker yang menyerang penduduk Indonesia pada 2020. Nah, berdasarkan jenis penyakitnya, kanker payudara ini paling banyak dialami di Indonesia, yaitu sebanyak 65.858 kasus. Waduh, jumlah ini setara dengan 16,6% dari total kasus penyakit kanker di tanah air. Nah, selain memperbaiki pola hidup, adakah cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Maka kita bahas dalam BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kali ini obrolan kita seputar screening mamografi untuk mendeteksi resiko sejak dini. Di studio telah hadir Dr. Primanto Bakti Lesmana, dokter konsultan spesialis bedah onkologi Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Primanto. Selamat sore, Mas. Ini udah ketiga kalinya di BTS ya dok ya? Iya. Ketemu lagi sama saya yang ketiga kali. Jangan bosen-bosen ya dok ya? Insya Allah enggak. Iya, saya masih harus cari duit soalnya di sini. Jadi jangan bosen-bosen dulu nih dokter. Oke, selain dokter Primanto, tapi kabar baik ya dok ya? Alhamdulillah baik. Oke. Jadwal nggak benturan kan sama praktek gitu? Insya Allah enggak. Insya Allah nggak aman lah ya, bisa diatur ya. Nah, selain dokter Primanto juga nggak mungkin kan kalau BTS itu tanpa kehadirannya Mbak Galuh selaku marketing communication of Siloam Hospitals Jember. Gimana kabarnya nih Mbak Galuh? Jangan tanya kabar targetnya. Enggak tanya yang itu Mbak Galuh. Tanya apa nih Mas Ihsan? Kabar gimana, baik atau enggak? Atau kurang baik dan lain sebagainya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Ihsan gimana? Baik banget. Kadang-kadang memang kita itu kabar bisa jadi nggak baik ya. Tapi kalau kita di depan media kayak gini kita harus baik-baik aja ya. Gitulah ya. Nah, karena ini kita ngomongin soal screening mamografi, kita juga harus tahu dulu nih, screening mamografi ini apa dok? Iya, terima kasih. Jadi memang kanker payudara memang kanker yang terbanyak ya, terutama menyerang pada wanita ya, dengan mortalitas yang tinggi, dan salah satu metode untuk mengurangi mortalitas itu adalah mendeteksi secara dini. Oke. Nah, mendeteksi secara dini itu ada dinamakan screening. Jadi screening itu kita mendeteksi menemukan secara stadiumnya kanker terutama pada kanker payudara ini. Jadi kita screening itu memeriksa pada wanita yang tidak ada gejala, jadi belum ada gejala, dan tidak ada gejala dengan wanita yang terutama yang berisiko tinggi. Jadi dengan faktor risiko yang tinggi. Jadi faktor risiko kanker payudara itu kan diantaranya wanita ya. Jelas wanita kan. Wanita memang lebih tinggi daripada pria. Terus usia di atas 35, mungkin di Indonesia 35 ya. Memang di Indonesia agak lebih muda, jadi di atas 40 tahun, 40 sampai 50 tahun kalau dari teorinya itu. Dan juga obesitas, terus kemudian terutama riwayat keluarga. Kanker payudara, terus juga ada sejarah keluarga yang terkena kanker payudara, dan juga selain itu ada tidak memiliki tidak pernah hamil. Jadi wanita yang fertil itu lebih berisiko. Terus juga alkohol dan merokok. Dan salah satu metode screening itu ada untuk kanker payudara itu ada beberapa. Yang utama memang sadari pemeriksaan payudara sendiri oleh diri sendiri oleh wanita itu sendiri, dan juga pemeriksaan payudara oleh klinisi itu jadi tenaga profesional, kesehatan profesional, bisa bidan, bisa perawat, bisa dokter umum, dokter spesialis, itu ada danis. Terus salah satunya
ini mamografi. Iya. Jadi dengan pemeriksaan bantuan mamografi. Ini kan tadi kan kita sempat dengar ya Mbak Galuh ya, mamografi ini untuk 35 tahun ke atas. Berarti kenapa sih dok ini kok nggak boleh untuk usia di bawahnya? Padahal kan kita takutnya nih usia-usia udah produktif itu kan bisa aja terserang. Jadi relatif di bawah 35 itu bukan nggak boleh, sebenarnya nggak apa tapi untuk screening itu kurang baik karena kalau untuk diagnostik mungkin bisa karena kan karena sudah ada, kalau diagnostik itu kan sudah ada gejala, jadi sudah ada benjolan, berarti mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan mamografi. Tapi untuk screening itu kan untuk mendeteksi secara dini, jadi menemukan tanpa ada gejala. Jadi benjolannya biasanya lebih kecil di bawah. Kalau yang teraba manusia itu teori sih teraba tangan kita itu 2 cm. Jadi di bawah 2 cm itu kita kan belum bisa meraba, jadi ternyata screening, jadi menemukan secara dini gitu tanpa ada gejala, belum ada gejala. Jadi kalau di bawah 35 itu terutama pada wanita ya, payudaranya itu kan lebih padat, jadi jaringan ikatnya itu lebih lebih maya, jadi lebih wanita di atas di bawah 35 itu sulit kan ya, mungkin jadi gambarannya itu akan spesifik dan sensitivitasnya agak lebih turun di bawah itu. Jadi memang usia di atas 35, ya. Itu untuk Indonesia ya. Untuk di teorinya sih di secara internasional global 35, tapi di Indonesia Kemenkes itu memberikan panduan di atas 40 karena memang pada wanita Indonesia itu kan volume payudara rata-rata kan lebih kecil daripada orang luar negeri, juga lebih padat, jadi di atas 40 itu lebih direkomendasikan karena jaringan payudara kan sudah lebih longgar. Jadi angka false positif dan false negatif itu akan lebih turun. False positif jadi ditemukan benjolan tapi ternyata bukan kanker, itu lebih mudah di usia ini di atas 40 tahun. Kalau misalkan saya berjodoh sama orang bule, saya suruh tes usia 35 udah bisa mungkin Mas. Kecuali kalau jodoh saya orang Indonesia ini, berarti 40 aja. Nah, kan sebelum kita masuk ke screening mamografi ini tadi kan sempat disebut pemeriksaan sendiri itu ya. Sadari. Iya, sadari itu. Saya tuh pernah dapat ilmu dari guru biologi dulu. Kita semua tuh katanya suruh ngecek sendiri, Dok. Itu memang kalau kita ngecek sendiri itu ada tanda-tanda enggak sih? Sebenarnya yang bisa mengindikasikan itu ada bakal calon kanker payudara. Harus curiga ya, tanda-tanda yang kita bisa dicurigai suatu kanker memang itu. Jadi tanda-tandanya memang ada sih, makanya kita harus periksa. Jadi kalau sadari itu memang nggak terikat umur, jadi usia pubertas, wanita, terus kemudian ada riwayat keluarga atau ada yang berisiko tinggi tadi, ada riwayat keluarga terutama sih keluarga langsung, itu memang disarankan untuk screening sadari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi yang diwaspadai itu kalau ada keluar cairan. Kita juga kan saat sadari itu kan bisa dirasakan juga apakah ada keluar cairannya. Tapi memang kadang wanita itu normal, ada menjelang haid gitu kan, menjelang ada cairan yang keluar normal seperti itu. Makanya direkomendasikan sadari itu direkomendasikan waktunya itu 7-10 hari setelah haid. Jadi memang setelah bersih, hormonal sudah lebih terkontrol, jadi tidak dipengaruhi faktor hormonal, diperiksakan seperti itu. Jadi ada keluar cairan, terutama cairan yang darah itu harus diwaspadai. Terus kemudian juga bentuk nipolnya, bentuk putingnya, putingnya apakah tertarik ke dalam, terus kemudian ada lebih nonjol luka gitu. Terus kemudian saat periksa itu teraba ada benjolan, itu harus diwaspadai. Itu harus periksa ya dokter berarti. Ya, kalau ada tanda-tanda tadi lebih baik diperiksakan. Iya, soalnya kan kita takut nih. Takut ya. Apalagi ini loh, gak cuman kaum wanita ya. Kaum pria itu kan juga bisa terserang penyakit kanker payudara. Jadi kalau begitu screening mamografi ini bisa juga nggak kira-kira buat kaum pria ini seperti saya ini? Adam. Iya, memang kanker payudara itu bisa menyerang pada pria juga. Tapi memang angkanya kecil sekali sih, di bawah 1%.
Dan memang faktor risikonya kalau pada pria usianya lebih tua, biasanya 67 tahun. Gitu ya. Kebanyakan seperti itu, 60 tahun. Terus kemudian memang ada faktor risiko keluarga terutama juga. Terus juga faktor dia pembawa gen. Jadi faktor keluarga tadi jadi ada pembawa gen namanya, kalau mungkin kita sudah dengar banyak ya, gen mutasi di gen BRCA1, BRCA2 kalau terutama pada pria itu BRCA2. Dilakukan pemeriksaan, kita ada mungkin ada ini faktor itu, kita lakukan pemeriksaan, itu ternyata ada mutasinya di gen pembawanya itu BRCA2. Terus kemudian faktor risiko lain namanya ginekomastia, jadi ada kelainan hormonal. Payudara kan normal kalau pria kan datar ya, enggak sepadat itu. Tapi kalau pada ada suatu keadaan namanya ginekomastia, itu bisa meningkatkan 5 sampai 10 kali. Jadi ginekomastia itu jaringan payudara pada pria itu lebih tebal, jadi lebih tumbuh. Jadi tumbuh kayak ini, biasanya faktor hormonal sih, hormonal dan kelainan itu. Dan juga ada sindrom-sindrom genetik lain, namanya istilahnya mungkin kalau kedokteran sindrom Klinefelter, ya sindrom-sindrom yang berhubungan dengan kelainan genetik di payudaranya. Bukan payudara, gonadnya organ reproduksi. Ada itu meningkatkan juga. Dan kalau rekomendasi untuk screening sih memang karena pertama kasusnya sedikit ya, 21%. Terus kemudian pada laki-laki itu kan enggak seanu wanita ya. Jadi untuk screening memang agak sulit. Sulit. Jadi direkomendasikan, kalau saya baca dari beberapa jurnal sih tidak direkomendasikan untuk pada pemeriksaan khusus mamografi gitu, tidak direkomendasikan. Rekomendasinya ya hanya pemeriksaan payudara sendiri aja. Individu yang berisiko tadi. Tapi pernah ada nggak gitu dok? Mungkin saya pengen tahu nih, pernah ada nggak cowok gitu sampai periksa mamografi? Ada, memang disebutkan jurnal memang kalau dilakukan pemeriksaan mamografi juga mungkin bisa meningkatkan sensitivitas dan spesifikitas juga. Tapi mudaratnya lebih besar karena pertama radiasi, terus juga kurang sensitif. Jadi tadi kurang begitu, ini kasusnya sedikit, jadi faktor radiasinya itu yang lebih. Itu yang nanti akan berpengaruh ya pada hormon pria itu ya. Baik, masih banyak yang kita bahas lagi nih Sobat K seputar mamografi. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Masih di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita membahas tentang mamografi Sobat K sebagai langkah awal untuk pencegahan penyakit kanker sejak dini. Lebih khususnya kalau mamografi ini memang untuk payudara ya dok ya? Iya, namanya juga mamu. Mamu itu kan bahasa Latin untuk payudara. Jadi mami ya. Jadi mamografi, mamu dan grafi itu kan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan payudara. Jadi nama hasil ini ya fotonya mamogram. Jadi baca hasil filmnya itu namanya mamogram. Soalnya selama ini mamografi. Yang saya tahu bahasa Latin tuh kayak Rosalinda, Fernando Jose, itu aja sih yang saya tahu ya kalau bahasa Latin. Nah, selain mamografi nih dok, itu kan biasanya kan ini nggak Mbak Galuh pernah tahu nggak orang itu melakukan USG payudara ya? Pernah tahu ya pasti ya? Kayaknya aku belum pernah tahu deh. Aduh, gawat nih, saya berarti udah sering ngulik-ngulik kayak gituan nih ya. Kebetulan berapa tahun ya, itu bude saya sih meninggal karena kanker payudara. Iya. Dan diketahui udah stadium 4. Jadi ya. Iya, turut berduka ya Mbak ya. Nah, ini kan ada mamografi, ada USG payudara. Beda nggak dok? Ya, secara prinsip berbeda karena mamografi itu kan pemeriksaan payudara dengan menggunakan X-ray. Jadi mirip ronsen. Ya ronsen biasa, ronsen yang spesifik untuk payudara. Jadi memang dikhususkan untuk payudara. Jadi memang ada teknik khususnya sih. Mungkin yang lebih ininya dokter radiografi dan radiografer. Jadi memang payudara diperiksakan khusus, terus kemudian dari beberapa angle difoto. Jadi gambarannya memang gambaran khusus jaringan payudara. Kalau USG namanya juga ultrasonografi. Jadi memakai gelombang suara. Jadi gelombang suara jadi ada pantulan-pantulan nanti dideteksi secara real
di mana di layar. Yeah. Jadi nanti memang bisa dicetak juga, tapi memang beda ininya. Jadi dengan ultrasound. Berarti kalau usia saya gini pakai USG gak apa-apa ya dokter? Gak apa-apa, pakai USG lebih bagus. Sejak dini pun USG itu udah bisa. Gak apa-apa ya. Ya memang cuma memang bedanya untuk sensitivitasnya lebih bagus mamografi. Karena tadi memang kalau ultrasonografi itu tergantung dari dokter yang mengoperasikan. Jadi memang ada khusus karena memang di dokter spesialis radiologi itu ada khusus peminatan. Jadi memang di ahli payudara. Jadi beliau itu memang ahli di bidang payudara. Jadi memang khusus. Jadi memang dia berpengalaman sekali untuk spesialisnya bidangnya di sana. Di sana. Jadi memang kalau jadi sensitivitasnya itu tergantung USG itu tergantung dari dokter yang mengoperasikan. Jadi kalau mamografi secara objektif bisa dilihat oleh siapa aja sebenarnya, karena kan hasilnya ada mamografi seperti itu. Oke. Nah, jadi itu bedanya ya sobat Kea, mamografi sama USG payudara. Kemudian kalau prosedurnya screening mamografi ini seperti apa, Dok? Maksud prosedur screening? Jadi kayak misalkan mungkin sebelum kita melakukan screening itu pasien harus dilakukan gitu ya. Saya sih tidak ada khusus ya, jadi seperti ronsen biasa. Jadi tidak dipengaruhi oleh harus puasa gitu maksudnya kan tidak kadang tuh kan kayak gitu ya. Nah, tidak perlu seperti pemeriksaan itu. Gula darah dong. Enggak perlu ya. Langsung aja. Jadi memang seperti ini. Jadi memang seperti pemeriksaan X-ray biasa. Tidak perlu ada secara spesifik khusus untuk persiapan, itu tidak perlu. Oke. Jadi memang kan hanya harus melepas pakaian dan yang logam gitu. Jadi supaya tidak mempengaruhi hasilnya ya dia, Dok ya. Iya. Jadi nggak ada ini ya persiapan lain yang kadang-kadang pun kita kayak puasa dulu terus cek apa gula darah dan lain sebagainya, ternyata ini tidak ada sama sekali sobat K. Tapi saya sebelum lanjut dulu nih Mbak Galuh, kalau di Siloam Hospitals menyediakan kan ya baik USG payudara atau mamografi ini? Alhamdulillahnya Rumah Sakit Siloam udah menyediakan alatnya, terus ada dokternya juga. Kita sudah SDM dan fasilitasnya juga sudah tersedia, apalagi sudah bisa ditangani juga sama Dokter Primanto untuk konsultasinya. Iya, baik. Dan ini juga kan misalkan sobat K misalkan mau mendapatkan layanan ini USG payudara atau screening mamografi ini bisa langsung ini juga lewat aplikasi juga lebih gampang ya Mbak ya? Bisa sih Mas, cuma kalau pakai aplikasi itu kan ke jadwal dokter kan ya. Oke, khusus jadwalnya aja. Iya, kalau pemeriksaan ini kan harus ke radiologi ya dokter. Iya. Ke radiologi, jadi kita biasanya mengarahkan untuk ke sobat K itu untuk menghubungi bagian radiologinya. Nah, bagian radiologinya ini setiap hari sih dari jam 7 pagi sampai jam 21 malam. Oke, gitu. Baik. Jadi langsung ke bagian radiologi aja. Kalau mungkin lewat aplikasi itu untuk yang jadwal dokter ya. Dokternya. Jadi siapa tahu pas nanti Dokter Primanto lagi nggak available atau mungkin lagi ada di luar kota dan lain sebagainya, itu bisa dicek di situ. Mudahnya juga tinggal ini juga reservasi bisa ya Mbak Galuh ya? Bisa, kita ada nomor radiologinya juga kebetulan itu di 0812 1690 4699. Bisa diulang lagi sekali lagi nih? 0812 1690 4699. Oke. Cuma jangan lupa juga kalau janjian sama dokter itu bisa di nomor customer service kita. Itu ada di mana yuk? Waduh, aku ditanya ini sama Mbak Galuh ya. Ini karena aku belum official. Aku ada di Instagram tuh ada. Jadi makanya sobat itu penting banget ya. Buat follow ya. Iya, langsung follow. Sayangnya karena saya ini punyanya akun alter ya Instagram ya. Bentar. Siloam itu di Jember. Nomornya ada di 0812 4913 9353. Iya, tapi di akun alter saya follow Siloam juga loh. Oh iya, coba lihat. Bener gitu kan. Nah, jadi langsung aja 0812 4913 9353 ya sobat K untuk reservasi. Nah, setelah kita tahu layanannya ada di Siloam Hospitals, pasti kadang orang tuh bertanya-tanya nih Dok.
seberapa akurat hasil screening mamografi itu? Ya, memang screening mamografi itu sensitif sekali untuk penjualan yang kecil gitu. Jadi bisa mendeteksi. Jadi memang sensitifnya di atas 90% sih. Tapi memang juga kalau ditambah dengan USG, jadi dikombinasi dengan USG mungkin bisa meningkatkan 7-8% kenaikannya. Jadi memang kadang-kadang saat mamografi nanti ragu, misalnya dokter radiologinya ragu, dan akan dikombinasikan juga dengan USG juga. Tergantung dari hasil pemeriksaannya ya. Pemeriksaan sudah konklusif, sudah bagus, mungkin tidak perlu dilakukan USG-nya juga lagi. Jadi saat itu juga biasanya sih dikombinasikan di silam oleh dokter spesialis radiologi. Makanya tadi harus reservasi dulu. Janjian dulu. Penting banget karena juga dengan waktunya dokter radiologi. Iya. Nah, terus ini kalau hasilnya itu keluarnya itu langsung pada saat itu atau menunggu? Langsung dicetak. Langsung jadi dong. Langsung jadi. Jadi nggak usah nunggu lama. Walaupun ini kita juga sebelahnya sampingan sama mall ya, bisa jalan-jalan. Tapi biasanya jam tuh biasanya nunggunya? Nggak sampai ya? Nggak sampai 1 hari. Sampai 3-5 jam juga nggak sampai. Ya bisa jalan-jalan dulu lah di mall sebelah ya nanti ya sambil nunggu hasilnya. Tapi yang enaknya ini hasilnya bisa langsung dipastikan pada saat hari itu juga keluar ya. Bisa langsung dikonsultasikan juga dengan dokter radiologi. Iya. Terus tadi kan disampaikan juga kadang-kadang ada yang harus lakukan tes USG lagi itu ya dok. Itu biasanya ada apa itu dok? Biasanya gambarannya saya meragukan. Jadi apakah itu suatu masa itu kan penjualan, terus kemudian penjualannya itu dia agak ragu ini kan memang. Jadi hasil pemeriksaan mamografi itu ada klasifikasinya. Jadi namanya kalau di klasifikasi namanya BIRATS. Jadi ada klasifikasinya 0 sampai 5. Jadi makin ke arah 5 itu makin mengarah ke keganasan, mengarah ke kanker. Jadi misalnya yang ragu biasanya 3-4 itu. Jadi apakah ini juga ini penjualan atau bukan? Jadi nanti biasanya agak gitu. Dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG tadi. Iya. Tapi memang nggak usah takut lah ya kalau kita mau melakukan screening ini ya, karena ini kan juga tujuannya demi kebaikan juga. Mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati nggak sih? Pasti benar. Sebelum akhirnya nanti kenapa-kenapa, takutnya kan. Soalnya banyak kita lihat itu orang-orang yang ternyata udah sampai stadium-stadium tertentu. Iya, memang. Iya, dan itu penanganannya juga. Ya. Memang kalau kanker payudara kan pada kanker keganasan itu memang yang menentukan adalah stadium. Jadi stadium juga ada faktor-faktor lain. Kalau sekarang memang juga banyak faktor lainnya sekarang sih. Banyak selain ini memang sudah dengan kecanggihan teknologi juga ada faktor lain. Tapi makin stadium makin dini, makin ditemukan makin dini itu makin bagus. Jadi kalau stadium 1 dan 2, jadi terutama ukuran tumor di bawah, kita menentukan di bawah 2-3 cm itu juga makin bagus. Oke. Screening itu sekali aja atau berulang-ulang? Jadi kalau rekomendasinya itu kalau pada individu berisiko memang 1 tahun. Setahun ya? Setiap setahun. Tapi kalau untuk mamografi ya? Mamografi. Untuk mamografi. Terus mamografi sih setahun. Terus kemudian kalau untuk individu sehat mungkin rekomendasinya sih setiap 5 tahun. Mamografi. Untuk mamografi. Tapi kalau USG-nya? Kalau USG tidak ada rekomendasi untuk screening. Jadi alat screening itu memang rekomendasinya mamografi karena harusnya memang bisa dilakukan untuk massal. Jadi tidak tergantung dari, kalau USG itu kan tergantung dari dokter radiologi. Jadi kan pasti untuk pemeriksaan orang banyak itu kalau USG kan ya kurang tidak available lah dokternya untuk 100 orang gitu ya. Karena kan memang itu syaratnya screening, kalau definisi screening seperti itu. Jadi mamografi itu yang direkomendasikan. Jadi kalau mamografi itu kan ada hasilnya mamogram. Jadi dokter radiologi tidak perlu hadir saat itu juga. Jadi dia dilakukan pemeriksaan mamografi, terus kemudian sama tim radiologi saja, nanti hasilnya itu mamogramnya itu baru diserahkan besoknya atau ini. Jadi tidak harus hari itu dilakukan
analisis. Jadi kalau istilah kita dibacakan gitu. Dianalisis tidak harus saat itu. Jadi memang yang direkomendasikan adalah mamografi ini yang untuk screening. Screening itu kan pada individu yang sehat. Nah, jadi memang harusnya memang memang panduannya memang mamografi ini yang paling sensitif. Jadi memang kenapa kok kanker payudara di negara-negara maju di Belanda terutama ya itu angka mortalitasnya rendah karena memang sudah biasa melakukan screening dengan mamografi ini. Jadi memang soalnya kan kalau yang tadi selain mamografi kan ada sadari dan sadanis tadi oleh pemeriksaan payudara sendiri dan klinisi itu kan pemeriksaan subjektif. Jadi kadang dan dipengaruhi juga subjektif itu kan kadang juga perasaan ada perasaan subjektif juga. Ngapain seperti itu. Nggak usah dilanjutin lagi. Atau juga sensitifnya juga lebih tinggi mamografi tadi ukuran tumor. Misalnya ukuran tumor kurang dari 2 sampai 3 cm tadi mamografi bisa mendeteksi. Kalau pemeriksaan secara sendiri secara oleh klinisi juga belum tentu bisa mendeteksi tumor sekecil itu gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Sobat K seputar screening mamografi tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. BTS Berbagi Tips Sehat bersama Swellom Hospitals Jember sore hari ini bersama Dr. Primanto dan Mbak Galuh. Kita mengulas tentang screening mamografi Sobat K. Awalnya mungkin kita agak kurang familiar ya, tapi setelah ini kita mudah-mudahan bisa menyadarkan ya, terutama untuk Sobat K atau Anda yang sudah berusia di atas 40 tahun, khususnya wanita, untuk bisa melakukan deteksi ini secara dini Sobat K. Bagaimanapun mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dan di Swellom Hospitals tersedia juga ya Mbak Galuh ya, untuk layanannya, tadi bisa langsung ke customer service dulu ya. Nah, kalau misalkan Anda bingung nomor customer service-nya di mana, silakan Anda langsung aja follow Instagram @swellomjember. Nanti di situ juga ada keterangan untuk nomor customer service. Anda bisa chat langsung, nanti bisa langsung diarahkan ke radiologi nantinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih pembahasannya. Tadi setelah orang melakukan screening mamografi, ada efek samping nggak kira-kira dok? Ya, efek samping mungkin karena pemeriksaan mamografi itu kan agak traumatis ya. Jadi payudara kan itu nanti digencet, gencet banget. Jadi mungkin ada kadang beberapa yang memar itu. Tapi memang lebih relatif aman lah. Jadi nggak sampai ya. Jadi bukan untuk radiasinya juga sama dengan X-ray biasa. Jadi memang ya tapi kan tetap ada efek samping radiasi tapi juga lebih kecil. Karena kan X-ray-nya setahu saya juga enggak terlalu tinggi sih. Sama kayak X-ray biasa. Iya, memar-memar itu sedikit bisa terjadi ya. Ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Enggak sana ya. Biasanya kalau efek X-ray itu lebih ke apa nih, Dok? Ya, efek X-ray misalnya jangka panjang sih, misalnya untuk perubahan menjadi kanker terus kanker seperti itu. Tapi sangat kecil ini ya. Justru ini jauh lebih baik ya untuk melakukan pemeriksaan secara dini. Jadi nggak usah takut, tidak ada efek samping. Kalau dibandingin sama vaksin, sama aja lah ya berarti ya. Lebih kena vaksin rasanya sih. Oh gitu ya? Iya, soalnya vaksin tuh kan kadang-kadang ada komorbidnya gitu. Iya, komorbid. Iya, kadang kita ngerasa sampai demam gitu. Efek kipi ya, komorbid, maaf. Sampai salah nih ngomongnya, kipinya. Oke, kipinya biasanya sering timbul gitu ya. Kemarin yang keempat gimana Mbak Galuh? Aman sih. Aman ya? Gak ada jarum-jarum. Gak ada aneh-aneh. Oke. Udah kebal. Nah, sayangnya emang kalau vaksin itu cuma 4 hanya untuk ini ya, nakes ya. Nakes ya, sementara untuk nakes masyarakatnya belum boleh. Untuk ini sampai booster 3 ya? Booster 3 aja, betul. Oke, kita lanjut lagi ngomongin soal mamografi ini. Kira-kira emang screening mamografi ini yang paling efektif ya dok untuk deteksi resiko kanker payudara sejak dini? Ya, sampai saat ini juga dari penelitiannya juga masih paling efektif. Jadi dari beberapa jurnal dikatakan ada di Swedia tahun 2002 ya. Kalau yang pernah saya baca tuh, jadi pada dengan screening mamografi ini meningkatkan survival. Jadi survival itu harapan hidup. Penderita kanker itu kan harapan hidup ya. Jadi keberhasilannya itu ditentukan oleh angka harapan hidup. Jadi
sampai 5 tahun biasanya. Itu di atas 92%. Jadi 192 yang dilakukan screening yang menderita kanker, dideteksi kanker payudara, jadi 92 orang umurnya di atas 50. Harapan hidupnya ya 92 orang. Jadi lebih tinggi sih. Kalau dilihat emang kalau di luar negeri itu justru orang lebih masif ya melakukan ini ya. Screeningnya. Jadi bukan hanya screening, sebenarnya yang sudah berhasil itu sebenarnya di Indonesia adalah kanker serviks ya. Kanker serviks kan ada nama screeningnya, ada urusan pap smear. Ada atas 40 tahun semua di pap smear, jadi mudah sekali kan, gampang untuk mendapatkan pap smear. Dan itu sudah terbukti memang angka harapan hidupnya kanker serviks itu yang paling tinggi angka kematiannya dibanding kanker payudara. Sekarang dari angka Globocan itu angka 2019 yang terbaru ya, 2020 mungkin terbaru. 2020. Itu 2019 itu sudah di ini kan angka harapan hidupnya kanker serviks itu sudah jauh lebih tinggi. Ya? Jadi dulu kanker serviks yang paling tinggi, sekarang udah kanker payudara yang naik. Jadi naik kanker payudara yang naik angka kematiannya. Jadi angka kematian kanker serviks itu lebih turun. Jadi lebih kan jadi akhirnya. Dan keberhasilannya tadi kuncinya di screening tadi. Sejak dini. Jadi screeningnya bukan hanya pemeriksaan sendiri, tapi tapi kalau kanker serviks tadi ada pemeriksaan pap smear tadi. Jadi mendeteksi sejak dini, jadi menemukan stadium dini, jadi angka harapan hidupnya naik, bisa lebih naik, kematiannya turun. Jadi sekarang angka kematiannya lebih tinggi kanker payudara, jadi peringkatnya lebih naik. Peringkat yang jelek tapi kita boleh takut ya kalau periksa ya. Nah iya itu berarti ini penting banget ya Sobat Ki untuk melakukan screening mamografi, karena salah satu keberhasilannya yang pap smear tadi ya, itu yang untuk mengendalikan dari tingginya angka kematian dari kanker serviks, justru bisa dibuktikan juga. Mudah-mudahan akhirnya masyarakat bisa lebih aware ya Dok ya dengan adanya screening mamografi. Kalau fasilitas seperti ini semua rumah sakit tersedia atau bagaimana biasanya Dok? Setahu saya di Jember ini, terutama di Jember ya, di Jember nggak semua ada ya. Nggak semuanya juga ya. Itu tadi mungkin itu salah satu faktor masih tinggi tadi. Nggak semua rumah sakit masih takut ada. Ya dokter, apalagi orang-orang ini ya. Apalagi juga masih orang faktor pendidikan masyarakat. Juga ditambah jadi alatnya juga belum tersedia luas ya. Setahu saya belum banyak di beberapa rumah sakit. Belum ada juga. Padahal kalau di mana ya, di Belanda ya, setahu saya pernah ikut seminar terus ngobrol sama pembicara yang dari Belanda itu, di sana tuh gampang sekali. Jadi ada mobile mamografi namanya. Jadi mobil itu dalamnya ada mamografi. Jadi dia ke komunitas, ke masyarakat mana keliling sama. Jadi dilakukan mamografi berapa orang banyak gitu. Kemudian mamogramnya dibacakan. Jadi nanti berapa ditemukan akan langsung diterapi. Sama seperti pap smear kan sekarang sudah luas sekali, bisa dilakukan di puskesmas ya. Jadi kuncinya di situ. Bahkan bisa jadi casing keliling itu nanti akhirnya di luar negeri. Kalau seperti itu justru memang lebih mudahkan masyarakat juga ya. Gimana edukasinya kepada masyarakat agar mereka juga lebih sadar lagi melakukan mamografi ini. Makanya di Jember ke Siloam aja ya Mbak Galuh ya. Soalnya kan terbatas juga kan alatnya kan ternyata. Dan di Siloam itu udah ada, apalagi udah ada dokternya, udah ada alatnya. Kita juga bisa langsung konsultasi sama dokter Primanto juga. Cuma kayak tadi kan ada gejala-gejala nih, gejala-gejalanya udah disebutin sama dokter Primanto tadi. Terus kalau kok kayak gejala yang aku alamin ini kenapa ya? Iya betul. Bisa nih langsung konsultasi kan, biar gak was-was sendiri juga kan pasti periksa sendiri gitu loh. Jadi kan bisa langsung konsultasi sama dokter spesialisnya langsung, dokter spesialis onkologinya sama dokter Primanto. Nah itu dia. Untuk jadwalnya kapan nih? Kapan ya? Boleh dong sambil di-spill juga ya. Di-spill ya? Iyalah. Untuk jadwalnya dokter Primanto ini di hari Senin sama Rabu ya dokter, kalau di Siloam. Jam berapa aja tuh? Jam 6 sampai jam 8 ya dokter. Jam
jam 6 pagi. Malam. 18 kan? Oh 18, oke. Soalnya jam 6 pagi waktunya udah ini ya stay. Lagi sarapan di Siloam. Jam 6 mungkin belum buka juga. Iya. Jam 6 malam sampai jam 8 malam ya, jam Senin sampai 18 Rabu. sampai 20 ya. Oke, jangan lupa Sobat K karena hari Senin sampai Rabu ya, nanti bisa langsung dilayani oleh Dr. Primanto jam 6 malam sampai jam 8. Kalau screening mamografi ini ditanggung nggak sama BPJS Kesehatan? Setahu saya aja ditanggung. Masih ditanggung. Oke. Iya, dan jadi, layanan. Jadi nggak perlu. Aku nggak punya aku punyanya cuma BPJS mamografi mahal pastinya gitu. Nggak masih biasanya itu masih takut ya sama biayanya terus sama hasilnya gitu kan. Jadi kalau memang udah punya BPJS bisa dipakai untuk BPJS-nya di Siloam, untuk pemeriksaannya juga bisa dipakai. Wih, mantap banget ya. Jadi Sobat Ki bisa mendapatkan layanan rumah sakit, layanan kesehatan yang terbaik di Jember. Kalau Anda punya BPJS, nggak usah kemana-mana, datang aja langsung ke Siloam Hospitals. Yang penting syaratnya apa ini biasanya? Biasanya rujukan pertama ya, rujukan dari Vaskes pertama untuk pemeriksaan mamografi. Oke, ada surat rujukannya, nanti bisa langsung dilayani ya oleh Siloam Hospitals. Minta surat rujukan di Vaskes yang pertama terdekat. Vaskes terdekatnya. Nanti tinggal diurus langsung ke Siloam, mau ke Siloam untuk pemeriksaan mamografi gitu. Wih, mantap. Atau mungkin pemeriksaan kesehatan lainnya juga bisa Sobat K, karena kan kita itu kan harus memeriksa semuanya. Iya. Biasanya kalau kita punya kendaraan tuh kita cek servis ya. Iya, servis terus. Bahkan udah ada rumah bahkan harus direnovasi terus kan, apalagi kalau kesehatan. Sekarang waktunya Sobat K, kesehatan untuk terus diandalkan pengecekan, dan jangan lupa medical check up yang lain juga harus dipenuhin. Ada promo-promo nggak medical check up? Kebetulan di tanggal 4 ya dokter, itu 4 Februari itu kan ada hari kanker kan, kanker sedunia. Nah kita udah ada nih buat Sobat K yang barangkali untuk mau periksa payudaranya, itu bisa di Siloam dengan cuma harganya 200.000. Wih, terjangkau banget ya. Aku bisa ini. Aduh, pemeriksaan apapun itu ya. Untuk pemeriksaan payudara aja ya. Jadi kan 200 udah bisa tahu hasilnya kan, daripada kita 200.000 buat makan sih nggak apa-apa ya. Cuma 200.000 buat tahu ke hasil kesehatan kita kan udah lumayan ya. Kadang-kadang kita 200.000 tuh sukanya apa? Ke thrift shop ya kan, bisa dapat banyak ya kan biasanya ya. Datang ke thrift shop itu biasanya udah borong tuh satu tas. Nah sekarang waktunya kita buat investasi kesehatan ya Sobat K. Jadi tanggal 4 ya, 4 Februari. Iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Udah bisa di ini sih, udah bisa dipakai juga untuk promo-promonya gitu. Tanggal 4 itu full, berarti seharian pokoknya kita bisa ini ya mendapatkan layanan itu. Bisa. Nah, kan cuma tanggal 4 itu kan cuma pas hari memperingati hari kankernya. Karena pas memperingati hari kanker sedunia. Jadi sekarang udah bisa sih. Untuk promonya diakses bisa. Promonya udah bisa. Makanya jangan lupa follow. Wah iya dong. Saya aja kayak akun alter loh Sobat K. Saya follow Siloam Jember. Karena saya udah gak mau pakai akun pribadi. Maklum selebriti. Oke, kita nanti balik lagi Sobat K. Masih ada satu segmen lagi di BTS Berbagi Tips Sehat. Oke, ini bukan berarti saya lagi kepanasan ya Sobat K. Ruangannya ber-AC kok di sini, tenang aja ya. Ini kipas apa sebenarnya yang ada di sini? Kenapa ada tulisannya ya ini? Ini enggak ada branding yang aneh-aneh kok. Ini bukan karena dapat hadiah dari Jalan Sehat ya, atau mungkin beli mie instan 1 kardus terus kita dapat ini kipas kayak gini, enggak. Jadi emang ini khusus Sobat K, karena kita kan setiap ada BTS Berbagi Tips Sehat itu kan kita punya segmen mitos atau fakta. Nah di sini seperti yang Anda lihat, segmen baru ya ini. Segmen udah lama sih, kipasnya aja yang baru. Kipasnya aja yang baru ya ternyata. Pura-pura nggak tahu ya Mbak ya. Aduh. Nah jadi kan di sini ada mitos tuh yang di depan saya nih. Kalau misalkan nanti yang saya sampai ini nih mitos atau fakta, kira-kira nanti Dokter Primanto yang nunjukin ke kamera ya. Oke, jadi misalkan ini mitos, berarti yang ini faktanya gitu Sobat K. Kalau bisa ini bukan salah ya? Bukan X salah itu ya? Berarti mitos. Iya. Saya kira salah benar. Kalau salah benar, aduh saya nggak enak tuh nanti gimana ya. Oke, dan yang pasti saya juga jangan sampai nanti salah nunjukin ya.
takutnya Dokter Primanto bilang mitos, saya tulisnya fakta. Karena saya menyesatkan masyarakat. Mbak Galuh juga jangan sampai salah loh ya. Oke. Nah, ini ada 4 poin ya. Yang pertama ini mitos atau fakta kira-kira Sobat K ya. Tidak perlu melakukan screening mamografi jika keluarga tidak memiliki riwayat kanker. Iya. Mitos atau fakta kira-kira? Kalau memang kan tadi kanker payudara kan ada beberapa faktor risiko ya. Jadi kalau tidak memiliki riwayat kanker kan cuma salah satu faktor risiko saja. Jadi kan faktor risiko lain masih ada, misalnya umur di atas 40. Nah, itu terutama padahal penderita kanker payudara sendiri kebanyakan 2/3-nya itu tidak memiliki riwayat keluarga. Jadi faktor risiko utama ya di atas 40 tahun. Jadi mungkin ini mitos ya. Mitos ditunjukin kamera dong berarti. Oke, mitos berarti Sobat K ya. Punya Mbak Galuh fakta. Jadi enggak. Jadi memang tetap perlu ya, karena tetap perlu ya. Karena kan riwayat keluarga itu kan hanya salah satu salah satu faktor risiko. Oke, faktor risiko terutama yang paling banyak ya wanita di atas 40 tahun terus sudah berisiko. Biasanya pola makan juga mempengaruhi ya dokter? Ya tadi obesitas. Obesitas pada pasien dengan obesitas risiko terkena kanker payudara juga lebih tinggi. Dengan kadar lemak dan LDL yang tinggi juga lebih banyak berisiko. Jadi mitos ya Sobat K ya. Jadi kalau misalkan seperti yang saya tadi bilang, nggak perlu melakukan screening mamografi jika keluarga nggak punya riwayat kanker, itu jangan sampai dipatuhin ya. Karena pernyataan ini salah ya, sesat nanti Anda. Yang kedua adalah screening mamografi tidak dapat mendeteksi penyakit selain kanker payudara, Dok. Ya, memang pada payudara wanita itu banyak sekali, jadi sering ada kelainan, ada penjualan. Kebanyakan sih penjualannya adalah yang penjualan jinak. Jadi dengan mamografi bisa ketahuan. Jadi ada massa, ada penjualan, ada kista gitu. Jadi ya bisa terdeteksi dengan justru screening mamografi ini bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di payudara selain dari kanker payudara. Hebat dong berarti. Jadi ini apa nih? Mitos, fakta? Jadi apa ya? Kalau di sini kan bilangnya tidak bisa mendeteksi penyakit. Justru berarti ini mitos ya, mitos lagi nih Sobat K. Karena karena faktanya ternyata screening mamografi itu selain kanker payudara yang bisa terdeteksi, penyakit-penyakit lain ya Dok. Tadi apa aja tadi? Mungkin ada kelainan, sebenarnya banyak kelainan jinak ya. Jadi tidak perlu intervensi khusus, tapi memang kita harus observasi. Jadi memang bisa penjualan yang jinak. Paling seringnya fibroadenoma atau kista payudara gitu. Pada umur-umur menjelang menopause biasanya sering ada kista. Kadang dia disertai dengan nyeri, seperti itu bisa dengan mamografi bisa terdeteksi. Baiklah. Yang kedua berarti ini mitos ya Sobat K. Kalau screening mamografi tidak bisa mendeteksi penyakit selain kanker payudara, karena faktanya justru bisa. Yang ketiga, ini mitos atau fakta kira-kira. Ukuran payudara yang besar bisa menyulitkan screening sehingga penyakit kanker sukar terdeteksi, Dok. Jadi kan perbandingan tadi ya, ukuran payudara Indonesia dan luar negeri. Jadi memang lebih bagus kalau besar. Jadi memang lebih gampang. Kan lebih saat pemeriksaan kan payudara itu kan akan digencet. Jadi kalau lebih besar itu kan jadi justru lebih enak diperiksanya ya. Misalnya kalau makin kecil gencetannya makin keras. Jadi lebih sulit yang kecil justru. Kalau yang implan tuh gimana tuh Dok ya? Implan itu justru kontraindikasi. Jadi tidak boleh. Jadi emang disarankan untuk tidak dilakukan pemeriksaan mamografi. Ya? Kalau pasang implan ya tidak, mungkin dengan yang lain, bisa dengan USG atau justru USG bisa ya kalau USG implan atau MRI. Berarti ini gimana ukuran payudara besar? Mitos lagi nih ya Sobat ya. Kebetulan kita juga udah ada MRI ya dokter. Udah ada juga ya. Ada dong Mas Ihsan. Buat Sobat K kalau mau MRI, butuh MRI bisa ke Siloam. Bisa ke Siloam. Yang tadi tidak bisa dideteksi pasang implan atau pasang sudah terpasang implan atau mungkin agak umur-umur di bawah 35 jadi yang dengan resiko masih ada gejala. Jadi
disarankan memang MRI. Itu memang kalau MRI sih disarankan kalau ada gejala sih, ada benjolan, terus mungkin nomor 35, jadi densitas payudara itu masih padat, itu lebih disarankan untuk pemeriksaan MRI. Iya. Ada payudara juga. Baik. Hati-hati loh ya yang implan-implan ya. Nggak bisa berarti ya. Nah, yang terakhir nih dok. Ini mitos atau fakta kira-kira radiasi mamografi bisa menyebarkan sel kanker? Menyebarkan ya? Iya, menyebarkan akhirnya. Ya mitos. Mitos berarti ya? Tidak ada ini ya. Hasil yang seperti itu ya? Tidak bisa penyebab. Jadi memang kanker bukan penyebabnya bukan karena radiasinya itu, bisa karena faktor lain sih, faktor misalnya stadiumnya tinggi, terus kemudian ya banyak faktor sih yang dapat menyebarkan sel kanker payudara. Bukan karena dari radiasi mamografinya itu ya. Baik. Cuman tadi seperti disampaikan mungkin dari X-ray itu yang kadang-kadang mungkin sebagian kecil yang ada efeknya itu ya dok ya. Memang biasanya pemeriksaan bukan X-ray-nya bukan kalau untuk ronsen, pemeriksaan ronsen X-ray itu kan radiasinya kecil. Yang X-ray yang menyebabkan biasanya komplikasi terjadi kanker di kemudian hari itu biasanya kalau tinggi. Jadi, ya. Contohnya pada untuk bukan pemeriksaan, dilakukan radioterapi. Jadi sinar terapi sinar. Jadi istilahnya orang terapi sinar. Jadi radioterapi itu kan butuh X-ray yang tinggi butuh radiasi yang tinggi. Jadi berapa tahun kemudian komplikasinya bisa terjadi. Memang ya itu kan bisa bermata dua. Jadi di satu sisi radioterapi itu untuk membunuh sel kanker, tapi dia kadang-kadang berapa tahun kemudian justru bisa menyebabkan sel kanker, menciptakan kanker yang lain. Wow. Tapi rasanya artinya juga nggak begitu besar angka kejadiannya nggak terlalu besar. Jadi, juga X-ray kalau untuk insya Allah lebih aman untuk pemeriksaan radiologi itu lebih aman karena dia radiasinya nggak begitu tinggi. Jadi yang terakhir sekali lagi Sobat K, masih mitos kalau radiasi mamografi bisa menyebarkan sel kanker. Saya tuh pengen ada yang fakta gitu, tapi nggak mungkin ini difakta-faktain ya kan ya. Jangan dong. Kita kan nggak tahu. Menyebar berita. Menyebar hoax ya. Akhirnya yang kena malah nanti, waduh, entah ke radio, entah Siloam, hospital, Jember gitu kan. Ya jadi jelas-jelas ini tidak ada yang fakta dari ini ya, mitos atau fakta tadi. Gak adil sih rasanya, tapi mau gimana lagi ya. Baiklah, ini karena udah masuk segmen yang terakhir dari Dr. Primanto, mungkin ada conclusion terkait tema kita? Iya, memang tadi mungkin konklusinya, jadi memang untuk penanganan kanker itu ditentukan oleh mendapatkan stadium yang dini. Jadi kita harus keberhasilannya survival dari penderita kanker itu ditentukan saat penemuan awal dari stadiumnya. Jadi makin dini makin bagus. Caranya gimana ya? Jadi caranya dengan melakukan screening tadi. Screening tadi ada beberapa metode. Jadi bisa dengan sadari, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, klinisi, dan salah satunya mamografi ini, dan dilakukan pada individu yang beresiko, dan yang utama kata kuncinya yang belum ada gejala. Belum ada gejala dengan faktor risiko. Jadi salah satu faktor risiko ya wanita di atas 40 tahun, ada riwayat kanker, obesitas. Jadi kalau ada masuk faktor risiko itu memang sebaiknya melakukan screening sejak dini, sejak awal. Dan menyesuaikan usia juga. Jadi kalau memang ditemukan kanker, nanti ditemukan saat terutama kanker payudara, itu akan lebih dini. Jadi terapinya juga akan lebih baik, hasilnya survivalnya lebih tinggi, lebih lama, di atas 5 tahun misalnya. Wah, ini dia. Terima kasih nih dokter untuk conclusion nih. Dari Mbak Galuh, ada informasi atau conclusion juga nih hari ini? Iya, jadi ke rumah sakit itu nggak harus sakit dulu ya. Mending kita bisa mendeteksi lebih awal lebih baik. Jadi nggak preventif itu perlu ya. Iya, tindakan preventif ya, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi nggak perlu harus sakit dulu ke rumah sakit. Aduh nanti
ke rumah sakit pas sakit aja, namanya rumah sakit gitu. Padahal itu lebih baik tempat kita buat melakukan pencegahan juga bisa di rumah sakit. Bisa di rumah sakit. Iya, apalagi dengan Anda datang ke Siloam Hospitals, fasilitasnya lengkap ya. Pak Galuh ya, kita mau melakukan medical check up bisa di sana, dan ada banyak layanan-layanan yang juga bisa. Juga banyak. Oke. Dan canggih-canggih sudah. Canggih-canggih. Yang penting sebenarnya sih saya nggak kepengen mungkin ya sakit, tapi nggak ada salahnya juga Sobat K, bagi saya dan Anda Sobat K untuk terus melakukan medical check up ya, karena bagaimanapun kalau selama ini alat-alat atau mungkin barang-barang yang ada di sekitar kita rajin-rajin dicek, kenapa kesehatan tidak gitu loh. Makanya saatnya Anda langsung melakukan medical check up, dan salah satunya seperti yang tadi kita bahas yaitu screening mamografi, sangat penting untuk wanita karena ini wanita Indonesia 40 tahun ke atas ya Dok ya. Dan cowok-cowok juga jangan sampai lengah, jaga pola hidupnya ini ya. Karena kemungkinannya juga bisa ya terserang penyakit kanker payudara. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, amin ya. Sekali lagi terima kasih nih Mbak Galuh sudah hadir, Dokter Primanto. Oke, kita ketemu lagi nanti bulan yang berikutnya ya. Bulan depan ya. Bulan depan dengan dokter-dokter dari Siloam Hospitals Jember di BTS. Terima kasih kebersamaan Anda Sobat K. Anda juga bisa menyimak kembali BTS ini melalui YouTube channel K Radio, dan nantinya Anda juga bisa nonton berulang-ulang lewat channel YouTube K Radio Jember. Jangan lupa subscribe ya, dan follow juga akun Instagram K Radio serta Siloam Hospitals @Siloam Jember. Sampai jumpa di BTS edisi berikutnya.